pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, ceria dan semangat belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran Al-Quran Hadis pada pagi hari ini, mari kita mulai pelajaran dengan membaca basmalah bersama. Mari Ibu Guru hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita mulai belajar Al-Quran Hadis pada pagi hari ini. Sebelumnya kita sudah belajar di bab 1, yaitu tentang pengertian Al-Quran, macam-macam nama Al-Quran, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Oke, kita buka bersama ya, kita mulai materinya. Apa itu mukjizat? Itu nanti kita pelajari bersama. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, yang perlu saya sampaikan adalah capaian pembelajaran untuk bab ini, yaitu setelah anak-anak belajar ini nanti diharapkan peserta didik mampu menganalisis, memahami, menyajikan kesimpulan, dan mengkomunikasikan materi tentang pengertian mukjizat, menganalisis syarat dan macam mukjizat, untuk meyakini kebenaran Al-Quran dan mengamalkan pesan Al-Quran dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya untuk tujuan pembelajaran pada bab ini, peserta didik memahami pengertian mukjizat, menganalisis syarat dan macam-macam mukjizat untuk membentuk pribadi yang memiliki keyakinan yang kokoh, membentuk pribadi yang pemberani dalam menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, mari kita mulai belajar Al-Quran, mulai belajar tentang mukjizat. Untuk selanjutnya, apa saja yang nanti kita pelajari pada bab ini? Yang pertama yaitu pengertian mukjizat terlebih dahulu. Apa itu mukjizat? Kemudian pengertian mukjizat secara bahasa, secara istilah, pengertian mukjizat menurut para tokoh. Selanjutnya nanti kita belajar unsur-unsur mukjizat itu apa saja, kemudian macam-macam mukjizat itu apa. Selanjutnya yang terakhir yaitu aspek kemukjizatan dalam Al-Quran. Baik, kita mulai yang pertama yaitu pengertian mukjizat. Adakah anak-anak yang sudah tahu pengertian mukjizat itu apa? Baik, pengertian mukjizat saya jelaskan di sini secara bahasa. Mukjizat berasal dari kata bahasa Arab yang berarti mukjizat atau keajaiban. Istilah mukjizat digunakan dalam konteks agama, terutama dalam agama Islam, untuk menggambarkan tindakan-tindakan luar biasa atau keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui nabi-nabi atau rasulnya. Jadi mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak wajar pada umumnya ya. Tidak bisa semua yang luar biasa dikatakan mukjizat, tapi itu benar-benar dari Allah dan tindakan itu diberikan oleh Allah khusus kepada Nabi dan Rasulnya, bukan semua orang ya. Tidak bisa dikatakan kalau ada orang yang pintar sulap dan sebagainya itu mukjizat, itu bukan, gitu ya. Selanjutnya, secara istilah, menurut pandangan dalam Islam, mukjizat yaitu merujuk pada tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian yang dianggap sebagai bukti langsung dari kekuasaan dan keesaan Allah, serta kemukjizatan Nabi atau Rasul yang diutusnya. Mukjizat umumnya dianggap sebagai tanda-tanda kebenaran kenabian seseorang dan menegaskan bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi atau Rasul tersebut berasal dari Allah. Dalam bahasa Arabnya, mukjizatu hiya amrun khariqun lil adati maqrunun bitahaddi salimun anil muta'arad. Itu kurang lebih pengertian mukjizat menurut para tokoh. Di sini ada menurut Al-Ghazali, ada menurut Ibnu Sina, ada menurut Ibnu Rusyad, ya, bisa dibaca satu-satu nanti anak-anak. Menurut Al-Ghazali mukjizat adalah satu tanda keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya untuk menegakkan kebenaran agama. Kemudian menurut Ibnu Sina, mukjizat adalah tindakan luar biasa yang dilakukan oleh para nabi melebihi batas kemampuan manusia sebagai bukti kebenaran misi mereka. Kemudian menurut Ibnu Rushd, mukjizat adalah kejadian yang bertentangan dengan aturan alam yang biasa
menunjukkan kekuasaan ilahi dan memperkuat keyakinan akan wahyu para nabi. Dari ketiga penjabaran ahli ini bisa kita simpulkan bahwa mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan selamat dari perlawanan. Maksudnya, ketika ada kaum yang melawan tentang risalah yang disampaikan oleh para nabi, mereka mengingkari, kemudian mereka menunjukkan kekuatan mereka yang itu nanti mengancam fisik atau mengancam keselamatan para nabi, maka di situ Allah memberikan mukjizat, kekuatan yang luar biasa kepada nabi untuk membuktikan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Allah, sehingga kekuatan itu dimaksudkan untuk melemahkan orang-orang yang menafikan atau yang tidak mempercayai nabi atau kerasulan nabi. Begitu kurang lebih ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada unsur mukjizat. Apa unsur-unsur mukjizat? Yang pertama, bisa disebut mukjizat jika memiliki unsur satu, yaitu ketidakmampuan manusia. Unsur utama mukjizat adalah bahwa tindakan atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia. Mukjizat diyakini sebagai tanda kekuasaan Allah yang tak bisa dijelaskan oleh hukum alam atau kemampuan manusia. Di sini maksudnya sesuatu yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dalam mukjizat itu tidak mampu ditandingi oleh kekuatan manusia lain. Begitu ya. Jadi orang lain itu nggak mampu, tidak bisa melebihi atau melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh nabi. Itu maksudnya. Yang kedua, kecocokan dengan tantangan. Maksudnya di sini mukjizat seringkali dikaitkan dengan tantangan yang diajukan oleh kaum musyrikin pada masa kenabian Nabi Muhammad. Contohnya, tantangan tersebut berupa melakukan sesuatu yang dianggap tidak mungkin oleh manusia, seperti menghidupkan orang mati, itu mukjizat Nabi Isa ya. Kemudian membaca isi hati orang lain dan sebagainya. Selanjutnya, unsur berikutnya, kesesuaian dengan konteks zaman, yaitu mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW diklaim memiliki kesesuaian dengan konteks zaman dan masyarakat pada waktu itu. Misal, dalam suasana masyarakat Arab yang waktu itu kaya akan sastra lisan, mukjizat Nabi berupa Al-Quran yang dianggap sebagai karya sastra terbaik dan tidak ada orang yang bisa menandingi. Satupun tidak ada yang bisa menciptakan syair seindah Al-Quran. Begitu. Keunikannya dalam unsur berikutnya, yaitu keunikannya, mukjizat diyakini memiliki keunikan yang tidak bisa ditiru atau dihasilkan oleh manusia. Contohnya, Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar karena tidak ada seorang pun yang mampu menghasilkan sesuatu yang serupa dengan keindahan Al-Quran, ketepatan, dan kedalaman maknanya. Kemudian yang berikutnya, konsistensi dengan wahyu sebelumnya, yaitu mukjizat dalam Islam diyakini sebagai kelanjutan dan penguatan dari wahyu-wahyu sebelumnya yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, seperti Nabi Musa atau Nabi Isa. Mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad dipandang sebagai bukti kelanjutan dan menyempurnakan wahyu Allah. Itu. Selanjutnya kita masuk ke ranah macam-macam mukjizat. Mukjizat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mukjizat hissi, yang kedua mukjizat makna. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Mukjizat hissi itu apa? Mukjizat hissi itu mukjizat yang terjadi dalam dunia fisik atau alam materi. Contoh mukjizat hissi itu termasuk peristiwa yang bisa melibatkan perubahan alam atau hukum alam yang biasa. Misalnya di sini mukjizat Nabi Isa yang tercatat dalam Alkitab seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, mengubah air menjadi anggur. Mukjizat hissi juga ditentukan dalam riwayat mengenai nabi-nabi seperti Nabi Musa yang melakukan membelah laut ya. Kemudian Nabi Nuh yang membuat bahtera dan sebagainya yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu, atau Nabi Ibrahim yang tidak bisa dibakar oleh api. Maksudnya di sini secara sederhananya adalah mukjizat hissi itu mukjizat yang bisa dilihat oleh panca indera, dilihat dengan mata, bisa dirasakan, bisa didengarkan. Itu maksud dari mukjizat hissi yang berupa fisik berkaitan dengan perekaman indera. Kemudian yang kedua, mukjizat maknawi, yaitu mukjizat yang terjadi dalam ranah spiritual atau non fisik.
Mukjizat ini melibatkan hal yang di luar kemampuan manusia dan melibatkan pengungkapan ilmu pengetahuan khusus yang tak dapat diketahui melalui cara biasa. Contoh mukjizat maknawi termasuk pengetahuan mendalam mengenai masa depan, penjelasan tentang rahasia yang tersembunyi, atau memberikan petunjuk nasihat yang menginspirasi. Salah satu contoh mukjizat maknawi adalah Al-Quran, yang dianggap sebagai mukjizat terbesar dalam Islam dengan keindahan, kebenaran, pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Oke, sederhananya, untuk mukjizat maknawi itu mukjizat yang tidak bisa hanya ditangkap oleh panca indera seperti mata, telinga, pendengaran, dan sebagainya. Gitu. Jadi harus pakai logika akal, dipelajari, dipahami, baru kemudian kita mendapatkan petunjuk atau bisa mengambil makna isi yang bisa kita pelajari yang luar biasa, di situ menjadi pengetahuan kita. Itu mukjizat maknawi. Kalau mukjizat hissi itu kan ditangkap oleh panca indera, tapi kalau mukjizat maknawi itu kebalikan, harus dipahami pakai akal dan tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Itu macam-macam mukjizat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek kemukjizatan Al-Quran yang sering dibahas adalah yang pertama, kecocokan ilmiah. Mengapa Al-Quran itu kok tergolong sebagai mukjizat? Karena kecocokan ilmiahnya yang tidak terbantahkan di sini. Al-Quran mengandung ayat yang sesuai dengan penemuan-penemuan ilmiah modern, meskipun diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memberikan pengetahuan tentang semesta, pembentukan manusia, geologi, astronomi, biologi, dan lain, termasuk ilmu kedokteran dan sebagainya, yang secara jelas di situ sudah tertulis sejak zaman dahulu. Yang itu pada masa itu manusia belum sama sekali mengetahui tentang keilmuan tersebut. Sehingga di sini Al-Quran benar-benar sebuah kemukjizatan. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menciptakan hal itu sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, aspek kemukjizatan Al-Quran yang kedua adalah keindahan linguistiknya. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang dianggap sebagai puncak keindahan dan keterampilan sastra. Teksnya memiliki ritme, keseimbangan, dan keindahan kata-kata yang tak dapat disamai karya manusia lainnya. Bahasa Al-Quran yang luar biasa ini telah menjadi tantangan bagi mereka yang ingin menandinginya atau menghasilkan sesuatu yang serupa. Jadi tidak ada manusia satupun, ahli sastra pun yang paling pintar sekalipun tidak akan ada yang bisa menyusun seperti ayat Al-Quran, walau satu ayat itu tidak bisa, tidak ada yang bisa menandingi. Selanjutnya, konsistensi dan kesatuan. Al-Quran tidak hanya terdiri dari ayat-ayat yang indah, tapi juga menunjukkan kesatuan dan konsistensi yang luar biasa dalam pesan dan tema-temanya. Meskipun ditulis selama periode yang panjang dan berbagai konteks, Al-Quran tetap konsisten dalam ajarannya dan tidak mengandung kontradiksi. Tidak ada hal-hal yang berlawanan dengan hukum dan sebagainya. Selanjutnya, ramalan masa depan. Al-Quran mengandung beberapa pernyataan atau ramalan tentang masa depan yang kemudian terbukti menjadi kenyataan. Misal, Al-Quran meramalkan penaklukan Romawi oleh Persia, kemudian penaklukan kembali Romawi dan penyebaran agama Islam ke berbagai belahan dunia. Ramalan-ramalan semacam itu memberikan bukti kuat kemukjizatan Al-Quran. Hal-hal yang tidak bisa ditebak manusia, yang tidak diketahui apa yang akan terjadi ke depannya, sudah tertulis dahulu di dalam Al-Quran. Kemudian tantangan linguistik, yaitu Al-Quran mengajukan tantangan kepada mereka yang meragukan kemukjizatannya untuk menciptakan sebuah surah atau bab atau bahkan sebuah ayat yang setara dengan keindahan, gaya, dan kebenaran Al-Quran. Tantangan ini tidak pernah bisa dipenuhi oleh siapapun sepanjang sejarah, meskipun sastra terhebat sekalipun. Gak akan ada yang mampu menyusun walau satu ayat. Itu kehebatan Al-Quran. Berikutnya, pengaruh transformatif. Al-Quran telah memiliki pengaruh yang luar biasa dalam mengubah hidup individu, masyarakat, dan peradaban. Meskipun ditulis dalam waktu yang relatif singkat, Al-Quran telah mampu menginspirasi jutaan orang dan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan mereka. Itu. Ya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak dan nanti kita lanjutkan untuk pembelajaran pada bab berikutnya. Tugas anak-anak nanti memahami, membaca kembali dan menanyakan kepada
ibu guru mana yang sekiranya belum bisa dipahami atau anak-anak yang lain bisa menambahi atau bisa memberikan tambahan wawasan kepada teman-teman di kelas ini. Demikian pembelajaran pada bab kemukjizatan Al-Quran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.